Dua kubu di Partai Golkar telah menyelenggarakan Munas ke-9 secara terpisah. Munas 9 Golkar di Bali menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar kembali dipimpin Abu Rizal Bakri. Sementara Munas ke-9 Partai Golkar di Jakarta mendapu Agung Laksono sebagai Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Bagaimana pemerintah memandang legalitas kepengurusan DPP Partai Golkar? Unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM? Untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua DPP Bidang Pengkajian dan Litbang Munas 9 Golkar, Indra J. Piliang. Kemudian ada Kasubdit Hukum Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham, Ahmad Ahsin Tohari, dan pengamat hukum tata negara Margarito Kamis. Namun sebelum ke narasumber, pemirsa, kita ada satu berita dulu. Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, menjadi yang pertama melaporkan hasil Munas Golkar ke Kementerian Hukum dan HAM. Abu Rizal Bakri atau Ical tiba di Kemenkumham didampingi Sekjen Idrus Marham, Ketua Harian MS Hidayat, Bendahara Bambang Susatyo, dan Wakil Ketua Umum Nurdin Halid. Selain kubu Ical, kubu Agung Laksono juga akan menyerahkan hasil Munas tandingan yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu dan Minggu lalu. Munas yang diselenggarakan oleh kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Pak Agung Laksono karena tidak ada istilah dengan kubu Bapak katanya, Pak. Optimis, alhamdulillah, insya Allah bahwa karena kita semua lengkap sesuai dengan prosedur, bahwa sesuai dengan tata cara untuk melakukan Munas, saya beritahukan tentang keputusan Rapimnas dan sebagainya. Pak, mohon komentar sedikit Pak, jika nanti kubu Munas Ancol datang ke sini juga ikut mendaftarkan. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Biarin nanti pemerintah dapat melihat, Menkumham dapat melihat. Ya, dua-duanya sudah melaporkan ke Kemenkumham, Pak Tohari. Ini nggak mungkin dua-duanya legal, kan? Salah satunya pasti ilegal. Ya. Yang mana? Pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, tentu rujukannya adalah peraturan perundang-undangan. Jadi prinsipnya kami ingin menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak berpihak kepada siapapun. Kami hanya bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu selain itu juga kami tentu bertindak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terakhir saya kira per 17 Oktober 2014 itu ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan, di mana salah satu poin penting yang kemudian mengikat pemerintahan itu adalah bahwa pemerintah itu harus bertindak berdasarkan asas legalitas serta asas umum pemerintahan yang baik. Nah, terkait persoalan Golkar ini, saya ingin sampaikan bahwa mulanya itu kan aturan, kalau kita rujuk kepada aturan normatifnya, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Yungto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, partai politik itu bisa melakukan penggantian kepengurusan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Itu aturan normatifnya ya di dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nah, lalu dari sini kemudian didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, lalu Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan produk keputusan tata usaha negara berupa keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nah, itu adalah proses administratif yang harus dijalani. Nah, Kementerian Hukum dan HAM memiliki waktu 7 hari sejak diterimanya persyaratan secara lengkap. Ya. Kalau sudah waktu 7 hari dan persyaratan lengkap, maka jadi kami punya ruang 7 hari itu untuk kemudian kami bertindak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi termasuk di sana ada asas profesionalisme, asas transparansi, asas kepastian hukum, segala macam asas itu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 ya tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, prinsipnya adalah bahwa kami punya waktu 7 hari untuk kemudian melihat dari berbagai macam aspek ya, tentunya
yang paling utama adalah undang-undang partai politik. Dan tentu saja kami tidak juga mengabaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Artinya 7 hari waktu yang diperlukan untuk memberikan keputusan mana yang legal, mana yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Untuk mengambil keputusan, apakah untuk mengambil keputusan mana yang legal di antara kedua itu? Iya. Ya. Nah ini menarik sebetulnya Bang Indra, kalau kita melihat ini Kemenkumham nampaknya masih butuh waktu untuk memutuskan mana yang legal dan mana yang ilegal. Nah ini kan berdasarkan ADART. Kedua-duanya mengatakan sesuai dengan ADART. Ya memang kita perlu jelaskan kenapa Munas Bali, Munas Ancol ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat itu karena kita juga membaca konstruksi undang-undang gitu terkait dengan pendaftaran ke Depkumham. Makanya karena ada Munas Bali dan kita menganggap bahwa itu Munas itu inkonstitusional, maka kita selenggarakan Munas yang konstitusional, yaitu Munas Ancol. Nah, kenapa ini konstitusional? Bukan karena kekhawatiran, karena setelah diserahkan 7 hari kemudian ini akan menjadi legal. Kalau itu tidak diserahkan, maka tidak akan diakui oleh Kemenkumham. Ini salah satu konstruksi hukum ya yang kita pertimbangkan juga. Sekalipun kita juga lihat bahwa tenggang waktunya kan ada 30 hari sengketa ada antar partai dan segala dua kepengurusan ganda gitu sampai 90 hari ke Mahkamah Agung. Tapi yang intinya adalah kita melihat bahwa memang mumpung bola masih panas gitu, artinya momentum juga kita perhatikan dan lain-lain gitu, apalagi peserta juga masih banyak yang dari Jakarta sehingga mereka dengan mudah dapat ke Ancol gitu. Tapi intinya adalah kita akan serahkan nanti semua bukti-bukti yang kita miliki, pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Golkar, terhadap aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh katakanlah. Artinya tadi belum diserahkan ya pelanggaran-pelanggaran yang yang diminta. Kalau terjadi sengketa tentu juga akan terjadi di pengadilan ya. Tapi misalnya soal kita punya lengkap itu berkas-berkas misalnya peserta yang hadir di Ancol gitu. Tapi sebelum-sebelumnya juga bagaimana Rapimnas yang terjadi di Jogja itu kan sebetulnya tidak dalam kerangka untuk membahas Munas. Karena itu Rapimnas itu didahului rapat pleno. Rapat pleno jelas memutuskan tidak membahas Munas di dalam agenda Rapimnas dan begitu-begitu. Jadi banyak sekali sebetulnya kita catat dalam segala macam aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Golkar yang dilanggar sehingga muncul kemudian rapat pleno yang kemudian mengambil alih pimpinan. Ya, Pak Margarito, ini kalau kita melihat apa yang terjadi ini kan nggak bisa dipungkiri Golkar terbelah sekarang. Salah satunya pasti ilegal, nggak mungkin dua-duanya legal gitu. Nah, apa yang mestinya pertama kali harus dilakukan oleh Kemenkumham? Pertama kali yang harus dilakukan oleh mereka ini, Kementerian Hukum dan HAM ini adalah pastikan apakah sidang Munas itu dilakukan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau tidak. Itu dulu. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Itu dulu yang pertama. Itu yang harus dicek. Satu, yang kedua, pastikan mereka ini ada atau tidak perselisihan di internal mereka ini. Sekarang, bagaimana cara menentukan ada perselisihan atau tidak? Ya itu, makanya di video tadi saya bilang, pintarin orang-orang. Mengapa? Unsur-unsur apa saja. Karena itu pastikan betul ada atau tidak perselisihan. Nah sekarang bagaimana menentukan ada atau tidak perselisihan? Di dalam pasal 24, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah menentukan bahwa apakah 2/3 peserta pengambilan keputusan pada forum tertinggi partai itu menolak hasil kepengurusan yang diputuskan dalam forum itu atau tidak. Itu yang harus mereka ini pastikan. Kalau tidak ada perselisihan. Dan kalau tidak ada perselisihan, maka tidak boleh menunda pendaftaran, sebut saja salah satu di antara itu. Nah, itu yang harus artinya kalau menurut Anda ada perselisihan di dalam partai ini, itu kedua-dua yang mendaftarkan itu sebetulnya tidak kalau undang-undang bilang untuk menyatakan ada perselisihan atau tidak, harus 2/3 peserta pengambilan keputusan pada forum tertinggi menolak hasil keputusan forum tertinggi itu. Pertanyaannya adalah, adakah 2/3 sekarang ini yang menolak hasil forum tertinggi itu?
Yang dianggap forum tertinggi itu artinya Munas, nah, ya? Munas. Nah, sekarang Munas itu, kalau saya baca anggaran dasar mereka ini, forum pengambilan keputusan itu ada pada Munas, ada pada Rapimnas, ada pada Rakernas, dan seterusnya ke bawah. Begitu ya, ini forum-forum pengambilan keputusan. Soal hukum yang muncul adalah, apakah yang terjadi di Bali itu adalah perintah Munas atau tidak? Dan yang terjadi di Ancol itu perintah Munas atau tidak? Itu aja yang dicek oleh mereka ini. Jadi sebenarnya dari segi tata negara ini soal sangat simpel. Tidak rumit. Sangat simpel. Dari tata negara. Dari segi tata negara. Tapi dari politik ini akan jadi kalau dari segi politik kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Kalau politik